Mahkamah Konstitusi atau MK menolak gugatan terkait perluasan aturan soal perzinaan, perkosaan, dan juga pencabulan. Gugatan tersebut terkait perbuatan zina dalam kumpul kebo hingga soal LGBT bisa dipidana. Pihak yang menjadi pemohon ini adalah Guru Besar IPB Sunarti dengan beberapa orang lainnya. Mereka menggugat pasal 284 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5, pasal 285, dan pasal 292 KUHP yang mengatur soal perzinaan, perkosaan, dan juga pencabulan. Pasal-pasal tersebut saat ini dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Pada gugatannya, mereka meminta MK mengubah frasa dalam aturan-aturan tersebut. Hal tersebut membuat objek dalam aturan tersebut menjadi lebih luas. Zina dalam pasal 284 KUHP diminta turut mencakup seluruh perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Dengan kata lain, kumpul kebo akan bisa dijerat bila gugatan dikabulkan. Pemerkosaan pada pasal 285 KUHP diminta mencakup semua kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh, baik yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan maupun yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki. Maka seorang perempuan yang memperkosa atau mencoba memperkosa laki-laki juga bisa dipidana. Perbuatan cabul sebagaimana pada pasal 292 KUHP diminta turut mencakup setiap perbuatan cabul oleh setiap orang dengan orang dari jenis kelamin yang sama, bukan hanya terhadap anak di bawah umur. Hal ini membuat lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT akan bisa dijerat pidana. Halo saudara, apa kabar Anda? Pada malam hari ini, saya Ratna Dumila, Anda menyaksikan Saling Silang Jak TV. Mahkamah Konstitusi pada pekan ini memutuskan untuk menolak gugatan Guru Besar IPB yang bernama Sunarti dengan 11 rekannya yang meminta adanya perluasan pasal asusila dalam KUHP. Highlightnya adalah mereka ingin memasukkan konteks atau LGBT dan kumpul kebo dalam pasal di KUHP. Namun saudara, rupanya Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tersebut. Namun tidak bulat karena ada 9 hakim di Mahkamah Konstitusi, ada yang 5 menyatakan bahwa ini bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun ini ada diberikan ke DPR atau kewenangannya ada di DPR. Namun 4 hakim di Mahkamah Konstitusi menyatakan dissenting opinion dan mengatakan bahwa sebenarnya zina dalam KUHP ini mengalami penyempitan makna dan ada setuju atau sepakat bahwa ini harus bisa diperluas. Namun itu cukup menarik bahwa bisa dikatakan topik ini agak sulit menemukan titik temu antara beberapa pihak yang berseberangan. Untuk itu saya tidak sendiri, saya ditemani oleh 2 narasumber saya. Nanti akan ada 2 orang lagi yang bergabung. Yang pertama ada Bu Kurata Ayumi, salah satu pemohon di Mahkamah Konstitusi. Selamat malam, Bu Ayumi ya, saya panggilnya Bu Ayu. Kemudian ada Mas M. Monip, salah satu peminat kebijakan HAM yang juga menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Baik, saya ke Bu Ayu dulu. Bu Ayu, ya sebenarnya apa sih yang tepatnya Anda gugat dalam MK ini? Jadi pada prinsipnya kita ini kan sebenarnya hanya kumpulan dari ibu-ibu dan pada orang tua yang sebenarnya concern terhadap banyaknya permasalahan sosial ya yang ada di Indonesia. Data-data sudah banyak, saya pikir bapak-bapak ibu-ibu sudah lebih tahu ya, bahwa misalnya ada fakta-fakta tentang aborsi, kehamilan di luar nikah yang menyebabkan kematian angka ibu dan anak itu 30%-nya gara-gara aborsi. Jadi ibu meninggal itu gara-gara banyak gara-gara aborsi. Tahun 2016 dan lebih banyak lagi sekarang. Aborsi 2,3 juta itu 15-20% itu remaja. Nah itu karena apa? Karena ada yang namanya disebut dengan, yaitu kita di Indonesia tidak mengatur. Aborsi 2,3 juta. Ya. Itu data dari mana, Bu? Itu nanti bisa dilihat di ini kalau kita dapatnya di CNN ya. Di website CNN.com dan seterusnya itu banyak. Nah, jadi intinya data-data seperti ini tuh sebenarnya sudah tidak asing ya, Mbak ya. Bahwa ada data-data yang juga menyebutkan bahwa semakin banyaknya remaja-remaja sekarang yang menganggap bahwa seks di luar nikah itu sebagai sebuah hal yang biasa. Itu sebagai budaya yang sebenarnya kan jauh ya dari budaya-budaya yang dikenal di Indonesia, tapi sudah dianggap sebagai sebuah hal yang lazim. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang kita melihat ada celah hukum. Indonesia itu tidak tegas yang namanya melarang zina. Nah, zina dalam pasal 284 KUHP itu hanya dibatasi bagi orang yang sudah menikah terhadap orang yang belum menikah. Jadi kalau salah satu pihaknya sudah menikah nih, baru bisa disebut zina, baru bisa diproses. Tapi ketika 2 orang itu belum sama-sama terikat perkawinan, itulah yang Anda... tepat sekali. Jadi ini yang sebenarnya kita pengen lihat. Jadi bahwa sebenarnya ini problematika masalah sosial kita ini salah satunya timbul dikarenakan adanya nih celah hukum di mana
masyarakat itu tidak merasa bahwa ini diatur. Dan ingat, hukum itu bukan cuma sebagai tuntutan, tapi dia sebagai tuntunan. Apa yang diatur dan apa yang tidak diatur itu menjadi sebuah hal yang lekat dalam masyarakat loh. Apa nih sebenarnya? Saya nggak apa-apa lah kayak gini. Dan masyarakat sekarang kita seperti tahu ya, semakin individualis, semakin tidak peduli dengan yang lain, dan tidak tahu bahwa akibatnya itu besar. Kita ngomongin HIV/AIDS itu hal lain, kita ngomongin tentang lain-lain. Tapi fenomena-fenomena ada anak-anak yang terbebani dengan anak, dia sudah melahirkan anak dan kemudian dia melakukan pengabaian dan seterusnya, itu banyak. Efeknya banyak. Jadi kalau misalnya kita nuntut tentang pasal 284 itu spesifik karena kita melihat bahwa efek-efek yang ditimbulkan ini tuh sangat menyedihkan. Oke, itu jadi itu yang pertama. Kalau yang LGBT? Kalau kita tanya tentang LGBT itu di pasal lain, Mbak, di pasal 292 namanya. Jadi pasal 292 itu hanya melarang mengenai cabul atau kita sebut sodomi ya. Itu hubungan seks yang tidak lazim lah sebenarnya. Yang dilarang itu hanya sodomi antara orang dewasa terhadap anak-anak. Nah, permasalahannya kalau sodomi sesama orang dewasa itu di Indonesia nggak diatur. Makanya kalau misalnya kita lihat nih ya, perkembangan ya adanya bahwa isu-isu tentang LGBT yang sebenarnya adalah intinya adalah sodomi, pemuasan syahwat yang menggunakan tidak menggunakan jalur yang normal. Kalau jalur normal kan akhirnya perempuan ya, ada itunya. Tapi kalau ini kan enggak. Nah, normal itu sebenarnya hanya diatur dan dilarang apabila ditujukan kepada anak-anak saja. Nah, kita melihat bahwa adanya celah hukum di situ tuh mengakibatkan di Indonesia sendiri, Mbak, sekarang itu marak sekali yang namanya orang tuh bisa menjadi seorang yang mudah mensodomi atau mencabul orang lain dan mudah sekali mengkampanyekannya. Contohnya kita bisa lihat ya, Mbak ya, kalau bisa di Instagram atau misalnya di media sosial gitu, orang merasa tidak canggung gitu, misalnya udah top bottom apa segala macam istilah-istilah seperti itu gitu. Padahal kita boleh tanya ya, bahwa sebenarnya negara kita tuh dibentuk berdasarkan apa sih? Apakah kita ini negaranya sama dengan negara-negara barat yang sekarang tuh lagi ngetren ya untuk melegalkan same sex marriage gitu. Apa kita sampai situ? Karena saya pikir itu penting bagi kita untuk mengetahui siapa sebenarnya jati diri kita. Dan ingat, saya menggarisbawahi satu hal lagi, Mbak. Bu Ayu, kita nanti akan mendengarkan pendapat Anda. Saya ke Pak Monip. Pak Monip, kalau saya sudah bergabung juga, ada Bu Riri Hariroh, Komisioner Komnas Perempuan. Terima kasih Bu sudah bergabung bersama kami di Saling Silang. Tapi saya ke Pak Monip dulu. Pak Monip, kalau Anda sebagai penggiat atau juga peminat kebijakan HAM, Anda sendiri melihatnya apa yang disampaikan oleh Bu Ayu sendiri adalah alasan yang kuat untuk menggugat pasal di KUHP? Tentu saya bisa memahami, Mbak. Ini mekanisme yang sudah seharusnya, sekalipun bisa saja beda pemahaman. Karena MK itu posisinya adalah sebagai penafsir terhadap produk undang-undang. Kalau dalam konteks ini MK kemudian diminta secepat itu kemudian merombak, memperluas, memberikan makna, itu mungkin. Tapi pada dasarnya GR yang dilakukan oleh ini the power of mak-mak yang kita bincangkan tadi, itu pada dasarnya barangkali mesti menempuh mekanisme yang ada, sekalipun boleh saja lewat MK. Tapi saya melihatnya misalnya bahwa ini produk hukum, ini produk yang dihasilkan oleh undang-undang yang dibentuk oleh DPR, entah inisiatif oleh pemerintah atau DPR. Dan KUHP itu kan juga tinggalan zaman Belanda, mungkin bisa jadi ada budaya-budaya Belanda yang tidak sesuai dengan Indonesia. Tentu, saya memahami alasan logis, sosiologi, psikologi yang dimiliki oleh para pemohon ini. Tetapi di dalam konteks ini rasanya tak terlalu salah kalau kemudian di dalam formulasi MK dengan komposisi 5 menolak, kemudian ada 4 dissenting opinion itu, inilah sebuah fakta pemahaman atas posisi MK dalam hal ini. Saya melihat tetap saja MK bisa melakukan itu, menolak, seperti halnya di dalam GR-GR yang lain. Karena itu saya bisa memahami, tetapi bahwa kehendak, keinginan dari kelompok ibu-ibu ini tetap saja bisa dilakukan, tetapi MK di dalam konteks ini tak salah. Kemudian kalau mengembalikan itu kepada DPR. Oke, baik. Saya akan nanti berbicara lebih banyak juga kepada Bu Riri, tapi tetap bersama kami saudara di Saling Silang. Kami akan kembali sesaat lagi.